Anak FISIP yang jadi tokoh besar anak FISIP. Mikir kan lu pasti. Kalau ini gampang bos. Teknik banyak Presiden bos. pertama. Iya. Lo bilang kepake nggak tadi? Iya. Presiden kita banyak anak teknik bos. Iya kan? Nggak perlu ada politik. Sorry ya. Politik ya. Jadi politik itu kursus saya cukup. Gak usah kuliah. Gitu bos. Iya kan? Iya sih. Kursus. Iya kursus saya cukup. Ntar kita buka kursus. Kursus ilmu politik gitu kan. Kalau bahasa Minangnya gini, garangan siapa ya, Wak? Anjan matikan api orang. Jadi kita besarkan aja api kita, tapi jangan matikan api-api orang itu. Oh. Gitu loh. Jadi tanpa kita harus nyikat kanan, nyikat kiri, kita besarkan aja, tambah lagi bahan bakarnya lagi untuk api kita, tambah lagi kekuatannya lagi buat api, besarkan api kita. Akhirnya kita besar. Selamat datang di Nah Ini Podcast. Balik lagi bersama saya Manuel Simbolon dan rekan saya Timotius Lubis di sini. Hari ini kita sudah kedatangan. Hari ini bukan kedatangan. Lo yang datang ke sini. Kita yang bertandang. Dibajak sendiri gua. Jadi gua dibajak. Ini laga tandang nih. Lagi sendiri. Antara Harimau Tapanuli versus Harimau Macan. Macan idealis. Anak Medan. Medan dua-duanya nih. Orang-orang rantau Medan bangga salut. Ini Ranah Sumatera semua tetap. Ranah Sumatera. Gold Island, ya kan? Golden Island. Golden Island. Oh, Suwarna Dipa ya. Iya. Tapi nggak tahu sekarang ada. Ya, gold apa kagak? Orangnya kayaknya. Makanya gold, kenapa harusnya kan gini bro ya? Kenapa kerajaan-kerajaan zaman dulu itu dianggapnya malah kerajaan yang Jawa, dianggap yang kaya-kaya? Iya. Padahal kalau bicara dulu nih bro ya, negara itu kaya karena ekonominya harusnya dong. Iya. Betul. Iya kan? Ekonomi pada masa-masa itu ya emas sebenarnya. Iya. Bukan minyak bumi, belum dipakai minyak bumi kan. Belum Minyak ketemu, bumi Bang. belum Iya. ketemu. Orang negara yang kaya atau kerajaan yang kaya pasti biasanya sumber emasnya besar. Karena Dipa kan. Iya. Nah kerajaan-kerajaan Sumatera besar bro. Ini nggak perlu diperkenalkan lagi lah ya. Udah langsung. Gue kenalin diri. Oke, Bang Vasco. Terima kasih banyak Bang Vasco Rusemi. Udah kayak yang acara pagi-pagi nih kayaknya. Oke teman-teman, kita sudah bukan kehadiran. Kita datang hari ini ke tempat Bang Vasco nih. Kita lagi apa ya? Bertandang. Udis kalau bahasa sepak bolanya. Di kandang macan bro. Kandang macan. Literally kandang macan loh ya. Padahal isinya ikan. Kagak ada macannya. Macannya nggak ada. Oke. Gimana Bang? Macannya satu lah bang. Abang lah macannya. Macannya satu. Macan idealis ya kan. Abang Vasco ini sekarang lagi sibuk-sibuknya ya. Oh sibuk banget. Lagi kayaknya Lagi kita cari hangat. waktunya juga, aduh. Beliau Sorry bro. keluar kota mulu ya kan. Dapil. Tapi kita seneng lah, sekarang bisa ketemu lah. Dapil mana bang? Sumatera Barat 1. Asik, Sumbar satu. Oh sama bang itu dong. Bang Andre. Andre. Rosiade. Kayak Halo Bang Andre. Bayar lo, dibangunin bayar. Andre bayar lo. Bang Andre selamat kemarin. Oh ya, Baru hajatan. Oh hajatan ini cepat ya. Oh, mantuan. Mantuan. Sama pemain bola dia punya mantu kan. Keren. Gimana? Awas speechless lo ngomong sama Bang Vasco nih. Masih gagu lu enggak? Gagal banget gue, gila. Gila ya. Subscriber 1 juta bos. Iya. Nembak bro, nembak. Kan banyak tuh yang jual tembak kan sekarang kan. Jadi kasih tau sedikit ya, ini studionya Bang Vasco. Tadinya di sini tuh ada plat itu tuh, Yang gold. yang gold itu tuh, ya kan? Iya. Tapi dipindahin. Pindahin biar nggak macan banget gitu. Kagak, biar kita nggak minder juga. Gagu jadinya. Masih minder juga ternyata. Aduh. Oke, Bang Vasco ini sekarang di Stafsus ya Bang ya? Stafsus Iya. di Gerindra, di Wakil Ketua DPR. Bang, ya sebenarnya Wakil Ketua DPR ini juga bukan jauh-jauh dari kita, Bang Dasko. Ini yang paling dekat dengan para aktivis-aktivis mahasiswa ini ya Bang Dasko. Ente aktivis ya?
Saya dari dulu sebelum ini pengurus pusat di GMKI. GMKI ya? Iya, Lu Bang. juga? Sama bang. Oh, anak GMKI. Iya. Repot ini. Masih repot ini. Petunjuk Bang dah. Arahan. Ya, tapi Paham lah. menurutku menarik karena setelah aku riset Bang Vasco ternyata ini jurusannya dulu kuliah itu bukan di bidang sosial politik. Bidang apa? Abang Teknik ya, teknik Bang? kan? Anak teknik kita. Wah. Anak teknik. Anak teknik ini punya pride yang beda, Bos. Lebih keren ya. Covinis fakultas. Di mana-mana tiap universitas biasanya kalau anak teknik lebay kan. Iya. Oh, teknik lebih keren lah pokoknya gitu kan. Kalau di UI itu Setuju enggak ada anak teknik? Anak teknik. Fisip mah nomor sekian, ya kan? Hukum sekian. Teknik dulu. Teknik dulu. kalau di UI itu unik tuh. Dulu gue pernah tahu waktu pas gue wisuda juga tuh. Anak teknik tuh nyewa ini bang. Gue anak UI juga loh. Disclaimer. UI unik tuh. Dulu waktu gue wisuda juga tuh kan. S2 lo UI kan. Iya. Anak S2 UI beda. S1 UI yang lebih mahal bos. Iya kan. SPMB-nya. Jangan kita sebut. Lo masuk Brawijaya kan gara-gara gak masuk UI kan. Iya gara-gara ya. Masuk pilihan kesekian lah. Tapi S2-nya di UI. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Lumayan lah. mahal. Kesampean lah mimpi-mimpi. Dulu waktu anak UI wisuda tuh teknik tuh nyewa ini bang. Apa namanya? Mobil ini. Bukan mobil damkar. Kalau enggak ini mobilnya Brimob tuh. Buset deh. Keliling-keliling kampus nanti tuh. Seru banget. Jadi perhatian ya. Iya. Emang kayak anak teknik kurang perhatian kali ya. Laki semua bro. Laki semua. Makanya kita kadang-kadang nongkrong di kantin Visip. Gak apa-apa lah. Di kantin FIB kan. Wah cewek-cewek tuh. Biar ada seger ya. Agak bening-bening di kalau di teknik kan dekil semua. Laki semua kan. Jemuran tiap hari kan. Iya anak teknik gimana. Tapi yang menarik titik awal abang masuk apa namanya isu ranah politik ini kapan tuh bang? Pas mahasiswa atau sebelum mahasiswa sudah tertarik gitu loh? Jadi prinsipnya gue tuh dulu masuk. Ya sama lah ya, kita sama-sama aktivis dulu ya. Akhirnya gue memilih untuk masuk ke dunia politik praktis itu di saat tingkat-tingkat akhir tuh. Tingkat akhir di semester 7, semester 8 lah. Oh. Semester 7, semester 8 gue udah mulai masuk ke politik praktis itu. Gue masuk di Golkar. Ya masih pengurus bawang-bawang gitu loh, bawang-bawang yang ikut-ikut kemana-mana. Masuk juga di di organisasi kepemudaan pendiri Partai Golkarnya, Gema MKGR. Sempat jadi ketua juga di situ gue. Akhirnya sempat jadi ketua Gema MKGR. Terus jadi ketua DPP juga di MKGR-nya. Ormas pendiri ya, Kino ya. Iya. Terus dari Partai Golkar. Itu akhirnya tahun 2009 gue bisa nyalek waktu itu. Jadi caleg DPRD termuda di Indonesia. Jadi umur masih itu tuh umur 21 tahun. Gue maju tuh bro. Maju. Lawannya Bambang Susatyo. Kalah. Ya udah kalah. Iya perang kita mahasiswa duit kurang ya. Jaringan juga kurang gitu juga ya kan. Lawannya ini bos gitu. Menang lah dia. Dia belum jadi 3 periode. Waktu itu Pak Bamsud. Mas Bamsud belum jadi 3 periode. Akhirnya karena dulu waktu itu tuh di dapilnya Jawa Tengah 7 itu ada Mas Priyo, Pak Priyo. Pak Priyo Budi Santoso terus itu kan. Nah pas gue masuk ke situ Pak Priyo pindah ke Jawa Timur. Baru loh Bamsud jadi gitu loh. Jadi dia ngalahin gue. Lawannya enteng. Pak Bamsud ternyata. Lawannya enteng. Kalah gue jadi beliau. Sampai sekarang jadi Ketua MPR. Berarti lu sama-sama di Golkar ya sama Bang Bamsud ya? Sama di Golkar kemarin. Tapi kenapa udah beli Jateng bang? Hah? Ya namanya anak bawang bro, taruh di mana aja lah waktu itu. Siap aja ya. Siap. Lo di sini oke. Lempur aja terus. Namanya anak bawang. Tapi lu turun dapil juga gak bang? Turun. Itu bahkan dulu zaman kuliah namanya kita duit kurang kan bro, masang baliho sendiri tuh, makun sendiri waktu itu kan. Bener nggak ada duit. Iya sih. Iya kan duit nyetak aja udah susah kita. Nyetak kalender, nyetak ini. Sampai masang spanduk ngiket sendiri. Lu ada fotonya tuh gue zaman-zaman dulu. Nyalek ke caleg DPR RI ngiket sendiri. Gue kadang-kadang nanti malu juga tapi oke lah itu proses perjuangan ya udah pada masa itu. Merintis sih. Biasa itu. Biar tahu rasanya di bawah ya kan. Iyalah. Karena biasanya paling kalau berangkatnya dari anak aktivis ya di partai itu
kan biasanya lo apa kayak lo juga kan aktivis nih. Awal-awal lo masuk pasti lo masang-masang bendera juga dulu awalnya kan. Pasti bang. Baru dia masang bendera. Masang bendera. Kita masak semalam 200 ini itu aduh. Begadang, Juga kan, begadang. bendera gitu kan. Ya awalnya paling ini memang kalau diingat-ingat ya lucu sekarang tapi dulunya itu memang mengerikan juga ini. Iya. Tapi happy aja kan bro. Iya Happy sih. jalan malam-malam nongkrong, begadang, happy aja kan. Pada Bahkan masa kadang itu. kita mengajukan diri, gua aja bang, gua aja gitu. Awal-awal. Biar ada alasan muter-muter. Iya. Tapi kadang abang-abang juga kan inilah uang rokok kliennya kan biasanya gitu dikasihlah 100 200. Tapi ini kan kalau ini kan beliau calegnya. Beliau yang harus Iya. kasih keluar. Udah masak keluar duit lagi. Duitnya kurang gua waktu itu. Dulu tuh gue cuma modal berapa ya total habis 50 juta palingan ya waktu itu. Hah, 50 juta buat DPR RI, Bang. DPR RI? Mahasiswa. Ya gue gak ada duit bos gimana? Yang namanya kita masih kuliah kan. Masih kuliah tapi udah bisnis juga waktu itu. Oh, udah. Tapi gue pikir-pikir kan waktu itu kan ini banget kan. Gue bisa maju tanpa maju duit. Ya gak bisa ternyata. Gak bisa ternyata. Kayak gitu wah bisa nih kan. Wah pakai jaringan ini. Ternyata semua caleg menurut gue akhirnya harus terukur KPI-nya. Iya. Oh. benar. Kalau main maju-maju begitu aja sporadis ya repot lah. Itu Jateng berapa tadi? Jawa Tengah 7 itu di Kebumen Purbalingga Banjarnegara dulu ya 2009 tuh ya. Itu ini ya. Banyumasan juga tuh ya. Banyumasan ngapak-ngapak. Ngapak-ngapak. Belajar bahasa ngapak kan? Secara gue orang Padang masuk ke Jawa. Ini ngomong apa? Gue bilang gini, gue bilang. Oh iya. Belaga-belaga paham lah gitu kadang-kadang. Baru habis itu bang 2009 nyalek tuh gagal. Habis itu masih lanjut di Golkar masih. Golkar. Kan itu kan proses ya. Jadi zaman waktu awal-awal baru nih, ini kalau cerita unik ini gue belum pernah ceritain mana-mana nih. Eksklusif. Eksklusif. Jadi gimana sih waktu itu pada saat itu waktu awal kita masih pakai jaket-jaket kuning dulu kan, masih mahasiswa. Kebanggaan ya. Jaket kuning bos. Jaket kuning. Jaket kuningnya mana dulu nih? Uya apa Golkar nih? Kuning terus. Iya. Jadi gue pakai itu juga tinggal ganti emblem. Modal kurang kan. Masuk beringin. Ganti Makara. Ganti Makara waktu itu. Jadi namanya kita anak baru itu kan kadang-kadang kita susah dianggap bro ya sama senior-senior kan. Iya. Dulu itu gue inget banget ngelihat Bang Indra Jayapiliang tuh kayak mewah banget dulu tuh. Oh iya. Wah gila Bang IJP pada saat itu ya. Terus senior banyak tuh anak senior UI kan. Tapi kalau dan beberapa senior lain lah gue gak sebut lah ya. Tiap acara-acara partai kan gue rasa kayaknya kalau kita anak-anak baru ini pasti dipandang sebelah mata kan. Iya. Oh Dinda langsung Dinda langsung kan. Siapkan dah. Siapkan Udah dah. kalau ngolah-ngolah senior repot gitu kan. yang Siapkan ada dah perintah. kan kita kadang-kadang gue mikir ini kalau gue begitu-begitu modelan sama teman-teman gue yang lain, gue pikir gue gak akan dilihat gue bilang. Jadi gue punya solusi satu trik nih, tips buat para adik-adik yang baru-baru nih kan, yang Buat baru-baru. Dinda di rumah. Genji. Jadi dulu itu sengaja bro, zaman dulu itu di tiap acara-acara partai itu ya, Iya. yang gue deketin bukan senior. Dulu kan biasanya anak-anak baru nih, baru biasanya ditempel senior. Gimana gue bisa deket sama senior ini? Senior ini bener gak? Iya, Betul. Yang gue deketin bukan senior bro, tapi yang gue deketin cewek yang cantik-cantik di situ. Pokoknya yang paling cantik-cantik gue deketin. Nah ini bener bro. Motivasi Ini gua salah satu trik nih ya. Ini salah satu ya. Salah Iya, satu trik. Jadi cewek yang cantik-cantik di situ deketin sebagai kawan ya, Iya, bukan iya. sebagai pacar ya. Deketin, kalau jadi pakai pacar nggak bisa gue pakai lagi itunya, triknya Ya, gitu loh. oke. Jadi sebagai kawan, bikin dekat sama yang cewek-cewek cantik tuh. Jadi setiap acara partai bro, itu cewek-cewek cantik pasti ngumpulnya di meja gua. Gitu. Jadi gua nggak perlu lagi tuh, abang dah. Langsung senior datang ke meja gua bro, Dinda. Oh, iya. Apa kabar Dinda? Senior sok kenal sama gua kan, langsung kan. Gua paham. Dia mau nebeng di meja gue kan. Mau kenalan bukan sama gue, tapi kan pintu masuknya ke gue biasanya bro. Akhirnya kan gitu kan, Dinda, gimana kuliah? Aman? Oh aman bang. Duduk dulu bang, ngopi bang. Jadi kita nggak usah kenalan sama senior, bisa nyamperin. Kalau kita lu kan udah pada senior nih. Tiba-tiba adik-adik ada yang tiba-tiba japri lu kan malas juga kadang-kadang ya ngubungin lu ngejar lu nih apalagi maunya dia nih kan gitu-gitu kan. Ini nunggu perintah semua nih. Nunggu perintah abang dah push up. Kita perintah ujungnya kita paham maksudnya apa kan. Ya udah kita datang itu akhirnya senior tuh datang ke meja gua. Bahkan kalau nongkrong di luar, Dinda kita nongkrong kapan sini?
bro gimana cara ngajak senior nongkrong? Susah bro. Iya. Kalau kita Iya. nggak bukan siapa-siapa. Iya. Bapak gue PNS dulu kan, bukan siapa-siapa, bukan juga orang kaya. Di Golkar kan banyak anak-anak raja kan bro, bukan juga kayak begitu gitu kan. Jadi aura gue juga nggak kayak mereka itu gitu kan. Aura gue masih aura mendem gitu kan. Ya udah mereka datengin kita, akhirnya baru di situ pintu masuk buat buka kompetensinya. Nah senior-senior kan tuh banyak tuh. Ah Dinda, kau pegang ini aja. Kan senior pengen bergaya pula depan-depan ini kan. Cari muka. Pengen depan-depan ini kan, depan Dinda yang bening-bening itu kan, rambut panjang kan. Ah, kau pegang kegiatan ini, acara ini ya. Kau ketua panitia. Oh siapa? Ah, dikasih tugas kita. Kau bawa itu teman-temanmu masuk panitia. Oh, iya, udah masuk panitia. Ini EC-nya ceritanya kan. EC-nya ini gitu-gitu kan, kita OC-nya. Udah bikin kegiatan terus jalan, baru perform baru dari situlah mulai kita kelihatan. Nah, gitu loh, bro. Baru akhirnya gue sempat ditunjuk dari caleg DPR RI termuda waktu itu, sampai Pak Ketua Umum waktu itu zaman Pak JK ngasih bendera Pataka ke gue waktu itu. Gitu. Pelaku sejarah bos. Iya. Tapi itu memang abang konsepkan atau abang? Enggak, gue kebayang karena di kampus kan kita udah senior. Iya. Ya kan kita tahu ngerasa kalau adik-adik deketin kita kayak begitu kan kita annoying juga bro. Iya. Ya kan tanpa ada gini. Kadang-kadang adik-adik ini juga ngedeketin kita tanpa ngebawa sebuah konsep, ngebawa sebuah intangible yang jelas yang kuat gitu ya. Kenapa kita harus pakai mereka gitu maksud gue ya. Iya. Nah ini kan yang kadang-kadang juga kita belum mungkin ada yang pintar-pintar yang hebat-hebat juga di saat misalnya banyak faktor ya, misalnya penampilannya kurang kita nggak yakin kadang-kadang gitu kan. Iya nggak, benar nggak? Ini curhatan gue sebagai senior pada saat itu, senior di kampus tapi junior tempat lain gitu. Iya. Kayaknya kalau gue sebagai junior, gue juga bukan orang kaya gitu kan waktu itu. Jadi nggak bakal ditanggepin gue kayaknya. Pasti cuma sebatas ya. Oh iya Dinda. Oh kau di mana? Oh ya lupa lu habis itu. Gitu bro. Gitu. Justru kita yang jadi magnetnya gitu. Tapi itu bawaan, maksudnya abang dapatkan dalam kondisi berdiskusi begini sehingga abang mendapat pola yang begitu, yang deketin aja yang ini nanti juga Ngalir nanti aja juga. bro, ngalir. Kita kan gue kebetulan punya kelebihan mengamati. Pengamat. Observer. Kalau ini gimana? Ya IQ juga gak kurang lah 140 IQ gue. Makanya masuk UI. Anak UI gak semuanya bisa IQ 130 ke atas loh. Jurusannya juga susah loh. Iya, teknik gas petrokimia. Kalau teknik kimia sekarang namanya. Kepake Teknik nggak kimia bang, UI. ilmunya bang? Kepake bro. Kepake. Kalau buat gue gini ya, kuliah itu kan kuliah itu bukan hanya di konteks lo memahami nilai akademis, tapi lo mempelajari proses di apa namanya di gini ya, pola berpikir lo pasti berbeda bro. Pola berpikirnya anak sos sama anak eksak pasti beda. Beda banget. Pasti beda. Misalnya gini, teknik gas petrokimia itu teknik kimia sekarang namanya ya. Kita itu mempelajari dunia proses bro. Jadi kita itu tugas kita sebagai teknik engineering, chemical engineering, kita memproduksi raw material menjadi barang jadi. Ya, jadi ini raw materialnya ini gimana caranya bisa jadi barang jadi? Misalnya gimana ya? Misalnya raw materialnya yang paling gampang deh. Misalnya nggak harus oil and gas ya. Maksudnya misalnya kopi ini ya. Kopi biji-biji kopi. Oh, iya. Nih, Beans. gimana buat jadi barang jadi? Simple gitu aja ya misalnya. Nah, proses ini nih kita di sini. Oh. Kita di prosesnya. Kalau anak kimia murni kan di sini. Di raw materialnya mungkinnya atau di sininya, ngolah di sininya gitu loh. Di hilir atau di hulunya kan. Kita ini di prosesnya. Nah, gimana biji ini bisa jadi kopi yang bagus? Ada yang ditambah katalis, ada yang dijagain pakai buffer, ada yang ditumbuk, ada yang disikat, ada yang macam-macam loh proses itu kan. Ada proses yang dijalanin. Nah, makanya sampai detik ini pun gue paling menghargai proses bro. Proses itu yang paling gue hargai karena menurut gue proses itu pun punya keilmuannya. Gimana cara lo biar bisa jadi kayak gini? Otomatis harus ada banyak variabel yang harus kita lengkapin. Variabel ini, akhirnya jadi barang jadi. Gue selalu bergerak dengan semua walaupun orang nggak melihat sebuah hitungan ya, tapi buat gue di kepala gue selalu ngitung. Ya kayak tadi kalau misalnya gue dekat ke senior itu sebagai raw materialnya gue nggak mungkin gue bisa diterima tanpa ada variabel ini. Gue cari variabelnya yang kira-kira tadi itu ya salah satunya itu gitu loh. Variabelnya biar gue bisa diterima sama mereka. Gimana gitu loh. Jadi kita buat sebuah pola rumusannya. Ya ini kalau kita jabarin ya. Tapi pada nyatanya kan yang ngalir gitu aja gitu loh. Ya butuh variabel apa aja di situ untuk kita bisa sama dengan
X gitu kan akhirnya. Itulah yang kadang-kadang kita anak-anak sosial ini nggak paham. Oh nggak sanggup Nggak sanggup. Oke, mantap. Anak sos nggak sanggup. Anak sos nggak sanggup. Gitu. Makanya kita kalah, kita nggak bilang itu proses. Kita bilang itu kalah. Kalau menang kita nggak bilang itu menang. Iya. Loh, di teknik itu kita ada juga hukum teknik, ada kuliahnya, ada juga gitu ya. Oh deh. Ada dong. Terus ada ya ini gini ya. Gue lihat kayak lu anak FISIP ya bro ya. Siapa? Gue mau tanya sama lu. FISIP itu khususnya jadi jurusan politik. Siapa pemimpin tertinggi lu yang anak FISIP di Indonesia? Yang anak FISIP. Yang jadi tokoh besar. Tokoh besar anak FISIP. Mikir kan lu pasti. Kalau ini gampang bos. Teknik banget Presiden bos. pertama. Iya. Lo bilang kepake nggak tadi? Iya. Presiden kita banyak anak teknik bos. Iya kan? Nggak perlu ada politik. Sorry ya. Politik ya. Jadi politik itu kursusnya cukup. Gak usah kuliah. Gitu bos. Iya kan? Iya sih. Kursus. Iya kursusnya cukup. Ntar kita buka kursus. Kursus ilmu politik gitu kan. Bisa tuh. Gitu. Kursus jadi caleg pemateri Vaskoruse ini. Tapi setelah masuk di Golkar ini sambil bisnis juga bang ya? Bisnis. Dari dulu gue emang udah dagang sih. Dari Tapi nggak pernah di korporasi? zaman SMA. Kerja Korporasi. karyawan, pegawai gitu? Enggak, gue pegawai pernah cuma 2 tahun, setahun lebih lah. Oke. Setelah lulus kuliah gue pengen coba aja jadi karyawan gimana, karena buat gue dari dulu memang suka bisnis ya bro ya, suka ya, nggak tahu emang kalau orang Emang Padang gitu. enak aja sih bang emang. Enggak, bapak gue PNS sebenarnya, gue kayak ngeliat PNS kayaknya enak kok nggak enak banget ya, kerja pagi berangkat pulang jam 5 udah, abis itu udah nggak ada lagi yang ngapain gitu misalnya. Yang gue liat bokap gue dulu kan gitu. Gue pengennya ya gue kerja by sistem, tapi sistem itu gue yang buat, sistem itu gue yang create, sistem itu gue yang jalanin gitu kan. Tapi pertama kali gue lulus kuliah akhirnya gue coba dulu dengan ijazah gue itu, gue bisa masuk kerja di suatu tempat gitu kan. Di suatu tempat, dan gue cari justru bro bukan di perusahaan yang besar. Gue cari justru waktu itu masuk ke perusahaan yang memang memang nggak besar lah, tapi gue bisa pelajari hulu ke hilirnya konteks proses perusahaan itu seperti apa aja. Jadi dengan gue di perusahaan yang tidak terlalu besar, karyawannya waktu itu cuma sekitar 40 orangan gitu ya. 40-50 orang. Gue bisa kenal sama HRD, manajer HRD, gue bisa ngobrol gimana sih HRD. Gue bisa kenal sama manajer keuangannya, direktur keuangannya, gimana ini. Gua kenal dengan dirut, gimana kita cara negosiasi sama customer di level direksi gitu kan. Sampai ke sales juga. Jadi gue dapat utuh ilmunya. Proses ilmu itu gue dapat utuh. Tapi kalau gue misalnya di perusahaan besar, ya bukan sombong, teknik gas petrokimia bisa diterima di mana-mana bro. Di oil and gas macam-macam. Itu kan orang, wah lo kalau belum masuk Pertamina, masuk Chevron, masuk ini belum keren kelihatannya. Kalau buat gua, buat gua nggak keren. Karena kalau kita masuk di perusahaan yang besar bro, ya kan, anak teknik kimia itu pertama kali baru lulus nih. Paling lo ngurusin pipa ya kan. Ya, ini pipanya jangan sampai ada yang bocor. Udah tugas lo ngejaga itu gitu kan. Misalnya ya. Tugas lo ngejaga itu tuh tas. Udah yang lo ngerti soal pipa itu aja udah bro. Jadi tukang lo nggak ngerti soal SDM, lo nggak ngerti soal ini gitu loh. Tapi lo expert di dunia itu ya. Gue nggak menyalahkan orang yang suka di dunia itu ya. Tapi semua punya pilihan ya kan. Pilihan. Tapi gue pengen lebih helikopter view melihatnya gitu loh. Kan nggak mungkin gue masuk misalnya kayak Pertamina tiba-tiba langsung bergaul sama dirut, ya jauh lah, nggak mungkin bro. Langsung sama direksi ya, manajer aja kita ngeliatnya, wah manajer pasti begitu kan mereka. Gitu. Tapi akhirnya lu dapet ini ya, helikopter view tadi ya. Helikopter view-nya akhirnya, walaupun bukan di perusahaan yang besar, tapi perusahaan itu cukup bagus lah gitu. Maksudnya perusahaan itu cukup menarik lah, yang buat bisa gue pelajari kalau ininya, sistem manajemennya. Nah pertanyaan gue nih, yang udah gue pengen tanyakan dari kemarin sama lu, kenapa Golkar pertama bang, partai pilihan lu? Pada saat itu gue ngeliat gini ya, memang ya sampai sekarang pun kita harus akui ya, partai Golkar tuh banyak menghasilkan tokoh-tokoh besar. Banyak juga partai-partai yang memang lahir dari rahimnya partai Golkar gitu ya. Betul. Jadi buat gue pada saat itu gue berpikir, gue kalau mau ikutkan berpolitik di politik praktis, gue harus belajar dulu di partai Golkar. Jadi dari dulu gue senang belajar di tempat yang paling keren gitu loh bro. Kayak di UI gitu kan, di SMA 1 Jakarta gitu loh. Kirain di tempat yang paling kuning ya. UI kuning, Golkar kuning juga. Suka kuning. Jadi setelah itu baru kalau kita pindah pun manifesto politiknya masih sama kan. Gitu loh. Gue masuk di Golkar, gue pindahnya waktu itu kan ke Partai Berkarya, habis itu sekarang ke Gerindra, di Berkarya sebentar lah, setahun lah ya. Baru ke Gerindra ini manifesto politiknya masih sama. Beda kalau misalnya gue dari Golkar tiba-tiba gue pindah ke yang Marhen gitu misalnya kan, beda lah. Misalnya tiba-tiba gue pindah yang ke
kanan banget gitu misalnya kan beda itu. Tapi manifesto politiknya masih sama lah kira-kira gitu. Makanya gue pilih kenapa partai gue pindahnya ke sana. Masih ada irisan Golkarnya juga kan. Karena Iya, kan dulu sangat ya, ya rahimnya Golkar manifestonya Golkar semua nih, Bos. manifestonya sama ya. Kan Iya. Pak Prabowo juga mengakui kan Gerindra juga pasal dulu dari Golkar gitu loh. Betul. Jadi banyak orang Golkar juga di Gerindra, alumni Golkar. Kalau berkarya dulu Pak Priyo juga di berkarya dulu ya. Pak Priyo berkarya. Itu mentor gue langsung lah pada saat itu Cia. akhirnya. Gitu beliau. Berarti dapat mentor keras ya. Ya kan enggak gampang bro, kita ngeliat dulu Iya, zaman makanya. beliau dulu ketua fraksi dulu masih. Iya. Ketua fraksi kita ngeliat, Mas Priyo. Iya. Ini kan kalau di HM itu kan legend. Iya. Mas Priyo itu kan Legend. pada saat itu ya. Bukan cuma di HM, di Cipayung semua legend. Di Cipayung legend kan? Legend. Nah, gimana cara kita bisa dekat sama dia? Ada cara lagi yang lain gitu kan. Oh, bro. bukan yang wanita. Ada cara yang lain. Kirain Ada itu cara dia yang lain. Beda. Jangan yang makan di sini. Yang lain caranya ada. Gitu. Oh, yang lain ya? Ada. Cara yang lain. Itu mentor langsung tuh. Mentor. Makanya sempat gue juga jadi staf khusus beliau waktu itu. Oh, sempat Akhirnya, status. Staf khusus wakil ketua DPR zaman Pak Priyo dulu. Juga waktu itu terus apa namanya? Ya akhirnya beliau maju ketum Golkar, gue jadi ketua tim sesnya. Oh. Mentor langsung lah. Waktu itu lawan siapa bang? Pas Pak Priyo maju ketemu Golkar tuh. Waktu itu lawannya Pak Setnov ya? Bang Novanto, Bang Adi ya? Novanto, Bang terus Bang Ajis, Bang Akom ya? Akom bukan ya? Bukan ya? Akom nggak jadi maju tuh. Oh. Akom maju juga, Sorry, Bang Akom maju. Terus Pak Erlangga juga waktu itu belum maju. Waktu itu belum sempat maju. Gitu loh. Ya dewa-dewa juga pada saat itu kita lihat di Golkar kan. Iya, kalau kita pikir tuh Golkar tuh ini juga ya. Banyak banget loh yang tokoh-tokoh yang Tokoh-tokoh besar banyak. tokoh besar. Menghasilkan tokoh-tokoh besar. Karena makanya dibilang sekarang Partai Golkar itu juga salah satu yang proses sejarahnya pertarungan di dalam itu sangat keras begitu. Karena tidak ada yang dominan kan? Semua dominan. Iya. Semua punya ini kan, punya gerbong masing-masing. Jadi kuat dia. Jadi bisa menghasilkan partai-partai baru juga. Iya. Bahkan hari ini banyak partai, sekarang 18 ya, 18 partai mungkin 50% dari rahimnya Golkar. Gitu kayaknya gitu. Iya. Pak Surya Paloh dari Golkar juga dulu. Golkar. Pak Prabowo juga dari Golkar. Iya. Hanura. Pak Kalau yang dari Wiranto. rahimnya PNI apa aja? Cuma PD. Ada PNI Marhanisme sama PNI. PSI bukan ya? Bukan ya, bukan. PSI dulu kan kanan Oh, ya. iya, Sekarang kanan. agak kiri. Agak kiri. Agak kiri. Iya. Iya enggak sih? Atau tengah ya. Sesuai kebutuhan. Sesuai Gue kebutuhan. gak berhak menjawab Oh, iya PSI sih. karena gue bukan PSI Iya. kan. Iya. Jadi lu dulu udah dia di staf susnya Pak Priyo. Terus udah gitu sekarang di ini Sekarang juga. di Bang Dasko, staf khususnya Bang Dasko. Dasko. Sufmi Dasko. Proses kaderisasi lu jadi staf sus nih keren juga ya bang langsung. Iya, belum promosi sebenarnya jabatannya sih. Masih status aja Staf jabatannya. sus aja. 2024 akan Eselon satu. promosi. Hah? 2024 akan naik. Iya. Apalagi Bismillah. Bismillah. Insya Allah lah, jadilah 2024 ya kan. Iya. untuk masyarakat kita. Sumber Satu. Abang jadi jurkam ya. Mau gua. Jurkamnya orang Batak. Aneh banget ya. Aneh banget ini. Orang Ada Batak. dong kita di situ ada sekitar ya 1.000 lah. Persatuan Batak Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ada. Tapi tuh ngeri-ngeri juga tuh Sumber tuh. Iya. Bang Andre tadi kan. Abang. Itu Gerindra dulu berapa kursi? Bang? Gerindra kemarin 2 kursi. Sumber satu. 2,5 kursi lah. Oh yang berarti setengah hampir 2 jadi. 3/4 kursi. Jadi Kalau hampir 2019. Hampir jadi. Iya. Tapi nggak jadi. Sebelumnya lu di mana? Kalau bisa sekarang 3 kursi dong, kalau bisa. Kalau sebelumnya lu di mana? 2000 Sebelumnya 2019. Waktu itu kan masih urusan Pilpres. Enggak maju. Oh masih Di ini. Berkarya waktu itu masih di Berkarya Pilpres. Oh, tapi udah Sempat ada irisan jadi sama jubirnya Pak Prabowo, tapi Ah, dari itu kan. Partai Berkarya waktu itu. Oh gitu. Oh itu penguasa udara ya. Itu jabatan formalnya gitu. Jabatan formalnya Badan Pemenangan Nasional, gua wadir IT-nya gitu tuh. Iya itu. Tapi gini, aku menarik nih. Abang kan terlibat dalam Pilpres 2019. Ah. Nah, yang kita sering lihat dan analisa saya juga 2019 itu paling panas. Pilpres terpanas Iya. dalam sejarah. Ini abang kan di istilahnya penguasa udara tadi kan. Gimana Formalnya. Gimana Formalnya kondisi gitu. udara hari itu? Hari-hari di mana kita? Banyak turbulensi nggak bang? Kira-kira bang? Banyak polusi. Banyak polusi ya. Polusi. Jadi sinyal susah, ada polusi. Ngirup udara agak tahan pakai masker. Agak engap. Jaga enggak? Iya, apalagi waktu 2019 itu kan polarisasi itu mungkin agak ini ya.
Ya menguat lah. Panas lah, Ya, kuat kan. menguat. Apalagi karena ada cuma 2 calon kan, Ya. satunya itu. Nah tapi gue ngeliat Bang Vasco nih udah sering banget tuh di TV dah pokoknya dah. Menjawab segala pertanyaan. Segala pertanyaan dan tudingan. Gue sebenarnya di TV itu di akhir-akhir, karena gue nggak mau muncul dulu, karena gue waktu itu kan pemain belakang layarnya waktu itu. Oh iya. Karena- Setnya begitu ya. Karena pada saat itu ya gue buka dikit lah ya. Iya. Pada saat itu kayaknya mental teman-teman udah mulai agak capek waktu itu. Akhirnya kita main juga akhirnya ke depan gitu waktu itu. Oh. Waktu pada saat terakhir-akhir itu ya, akhir-akhir itu. Jadi sebagai jubir ya barulah gue muncul juga di depan layar pada saat itu. Walaupun sebenarnya gue lebih suka menikmati permainan yang belakang layarnya sebenarnya. Maksudnya Sesungguhnya. tapi gue liat abang kayaknya menikmati banget tuh di Nggak. hadapan kamera itu. Kelihatannya gitu, padahal abis itu capek. sendiri. Abis itu capek. Makanya kalau lihat di Macan Delis gak pernah ada aturan bro. Gue ngundang narsum nih. Narsum siapa nih? Siapa lah gue undang. Kita bahas apa ya? Bingung. Nggak ada konten. Nggak ada konsep. Bener-bener gue pengen jadi diri gue sendiri aja udah. Makanya orang banyak protes. Wah bang lo potong-potong omongan narsum mulu gitu kan. Lah gini gue diatur juga. Udah punya channel gue diatur juga. Bener. Kan gue ngobrol seperti semua. Lu potong-potong omongan narsum. Ini kan gue lagi ngobrol. Bukan buat jelasin ke lo gitu kan. Buat ngobrol aja gitu kan. Ya lo mau dengerin Iya, kalau nggak ya tutup lah. Tapi akan terasa ringan nggak 2024? Karena abang 2019 kan sudah punya posisi penting lah. Ya. 2024 menurut abang, menurut penerawangan abang lah. Jadi 2019 itu karena gue pada saat itu di Partai Berkarya, kebetulan yang mewakili Partai Berkarya di BPN itu gue. Karena waktu itu Pak Tommy Soeharto kan juga nggak begitu aktif di pemenangan Pilpres waktu itu di Pilpres. Beliau fokus di partai. Jadi gue bekerja pada satu yang lebih ke helikopter view-nya urusan Pilpres dan sampai ke di wilayah pemenangan partai waktu itu kan. Oke. Nah sekarang ini gue pengen coba mencoba fokus untuk di wilayah Pileg ini juga, walaupun Pilpres jadi lebih spesifik gitu loh. Lebih spesifik dalam hal pemenangan Pak Prabowo-nya untuk di Sumbar, karena kita turun langsung di situ kan, di Sumatera Barat. Kalau Sumber Gue lebih pengen milih itu. Kalau Sumber kayaknya nggak terlalu PR berat lah buat Prabowo. Ya, buat Bang Vasco juga kayaknya. Iya, makanya bukan PR berat lah. Iya lah. Iya. Tapi target tadi 3 kursi jadi ya lumayan lah. Harus agak ekstra kerja lah. Mudah-mudahan ya. Masalah di ketua DPP ini kan gue juga ketua bidang penggalangan opini. Oh di DPP. Di DPP Gerindra kan. Jadi ada juga tugas-tugas lain untuk itu. Tapi gue fokus juga ke Pileg ini. Gue kira bagi tugas di situ. Jadi gue nggak mau terlalu ngambil jabatan yang nasional dulu, tugas nasional dulu gue handle dulu yang di wilayah spesifik gitulah. Ini ya, kalau aku melihat bang, abang ini terlalu banyak tanggung jawabnya. Kayaknya Macan Idealis juga bakal agak lama ini untuk baru di-upload. satu istri bro. Tanggung jawab baru satu istri. Oh Gimana, bukan dari itu apa? bang, bukan itu maksudnya. Baru satu. Iya, Tanggung jawab politik, Bang. Tanggung jawab politik. Staf sus. Kirain disuruh nambah lagi tanggung jawab. Jangan bang. Jangan Bang. Kesana nanti kami jadi kompor. Maksudnya banyak ke apa yang ditanggung jawab di Macan Idealis, staf sus, di ketua DPP, ya kan caleg lagi DPR RI, PR 3 kursi. Iya. Ini pasti ini bisa seimbang kayak di bawah. Takutnya Macan Idealis jadi korban ini. Capres. Iya, ngurusin Pak Prabowo. Aduh. Jadi sebenarnya gini ya, kalau kita ngelihat itu sebagai tanggung jawab, beban, ya akhirnya jadi kayak begitu bro. Iya sih. Tapi kalau kita ngalir gitu aja menikmati, kebetulan kan juga gue di beberapa organisasi gue ikut aktif juga ya. Gue ketua BPP di HIPMI juga. Gue juga wakil sekjen di It's Me. Gue waketum di SKPI juga. Tapi kalau kita jalanin itu sebagai apa ya? Sebagai kenikmatan. Kayak Macan Idealis nih, gue jalanin, gue syuting jalan sebagai kenikmatan, nggak akan jadi beban. Jadi ngalirnya terus, syuting jalan terus tanpa ada beban tuh. Makanya nikmat aja. Berarti passion lah sekarang ya. Passion, harus passion bro. YouTube itu harus passion. Kayaknya lu passion kayaknya. Lu ngobrol nih di dunia ngobrol nih passion. Tapi lu harus jalanin ide gue yang tadi. Jangan di depan layar bang, nanti ada yang curi. Tadi enggak, kita spill aja dikit. Tadi ada ide menarik. Nah. Ya, iya, tapi jangan dikasih tahu isinya. Makanya kita uji berhasil enggak? Oh iya. Kalau nggak berhasil ya berarti Berarti Bang Vasco harus datang nih. Harus untuk mentoring lagi. Iya. Ini bukti sejarah ya. Jangan dihapus nih idenya.
Nanti kalau tiba-tiba dia gede, nanti gara-gara ide ini, ya kita minta setoran saham. Kalau gitu gini, tadi kan udah banyak tanggung jawabnya. Kita tambah lagi tanggung jawabnya satu, jadi mentor kita aja. haruslah itu. Nah, pertanyaan gue ini juga bang. Makanya subscribe biar tahu lu dari dunia apa. Itu dia. Terada, ya kan? Dipromoin. Iya. Kalau lu nggak subscribe lu nggak taw, ntar nggak ada notif. Pakai lonceng. Kita nggak bayar loh ya ini. Iya gratis, udah gratis susah banget sih lu ngecek. Yang nonton nih kadang-kadang ya dia bayar kagak ya, protesnya banyak gitu. Protesnya banyak. Udah mana iklan di skip gitu kan. Mending iklan ditungguin. Iklan di skip. Aduh. Mana protes banyak lah di dunia netizen. Tapi ini Bang, menarik ini soal hari ini kan isu-isu Pilpres ini cukup cair. Banyak kejutan-kejutan. Setiap hari ada kejutan. Kejutan-kejutan koalisi, kejutan pertemuan, ya kan? Bahkan kejutan yang terakhir ada surat sakti. Kan agak-agak surat sakti ya, yang pengen jadi wapresnya itu ya. Surat sakti ada. Banyaklah isu-isu yang menarik terakhir ini. Jadi mengejutkan. Dan salah satu yang paling tenang ini kulihat partainya Bang ini. Partai Gerindra ya? Oh paling slow. Udah berapa kali maju beliau kan? Udah paham. Oh iya. Udah pengalamannya udah tinggi banget. Tinggi, udah berapa kali maju. Gue heran itu kemarin Bang. Yang baru-baru maju nih jangan pikir aduh. Ntar gue disemprot partai nih. Gak boleh ngata-ngatain kita. Gak boleh ngata-ngatain. Kadang-kadang jiwanya masih juga pengen ngatain gitu kan. Ya udah. Gak kuat nahan. Tapi emang paling santai Bang. Ya kelihatannya gitu ya. Maksudnya kalau kita di Partai Gerindra sendiri gini bro, Pak Prabowo perintahkan kepada kita untuk kalau bahasa Minangnya gini, garangan siapa ya, Wak, anjan matikan api orang. Jadi kita besarkan aja api kita, tapi jangan matikan api-api orang itu. Gitu loh. Jadi tanpa kita harus nyikat kanan, nyikat kiri, kita besarkan aja, tambah lagi bahan bakarnya lagi untuk api kita, tambah lagi kekuatannya lagi buat api, besarkan api kita. Akhirnya kita besar. Kita nggak mau ikutan ribut tuh. Jadi yang kanan ribut sama yang kiri, yang kanan nyerang kita ya udah, yang kiri nyerang kita ya udah. Lebih tenang udah, sekarang. Gitu aja maksud gua. Ya udah, kita lebih fokus ke pembesaran partai aja dan Pak Prabowo. Gitu, bro. Gitu ya. Iya dong. Udah terjawab, Bos. Insya Allah menang. Iya, pas. Kalau menurutku nggak, lu GMKI siapa ini lo? Kalau GMKI beda-beda siapa aja, Bang. Lo kalau aku belum menentukan. Oh, lo tergantung perintah banget ini. Tergantung perintah kan. Ya Prabowo lah. Jelas kan, nah? Jelas ya. Dia berdua pilih Prabowo. Ditodong ya. Tergantung perintah tadi dia bilang. Iya kan? Cocok. Kanda-kanda kita juga sedang berproses. Tapi emang benar tergantung perintah. Lagi politisi. Iya. Tapi Pilpres ini yang sekarang nih kayaknya tadi udah dibilang agak cair. Iya, cair banget. Nah, karena sesuatu hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Iya ya. Kemarin ada pernyataan siapa tuh? Perlu disebut gak? Oh, ada satu pengawat politik lah. Dia bilang haram hukumnya si A dan si B itu menyatu. Terakhir deklarasi. Siapa? Bang Adi Praitno. Oh, Bang Adi Praitno. ada. Ya, Bang itu yang sebut ada satu video, potongan video. Iya. Haram hukumnya itu si Caimin dengan Pak Anies itu menyatu karena beda. Tapi itu kan konteks hari itu mungkin. Iya, tapi maksudnya itu hari kemarin dipanasin lagi. Tapi emang ini politisi. Gue dipotong bisa nggak jalan-jalannya pas ngomongin ini. Tapi politisi hari ini banyak ngeprank juga bos, berarti bos. Ngeprank ya? Iya bang. Iya. Apa DNA politisi Indonesia saat ini kayak gitu bang? Apa gimana? Belajar dari YouTuber, belajar dari Ngeperanknya gimana? Ya itu tadi. Contohnya kan? Contohnya yang tadi. Takut. Mulai takut. Ini gue mulai panik. Kan bukan dari gue ngomong, dari dia ya. Bukan dari gue. Panik. Udah deh bang. Kita kenal baru loh ini. Jangan pikir gue ngarahin ya. Iya. Baru ketemu ini 5 menit. Ini baru berapa menit ya? 5 menit sebelum take ini. Sebelum take, iya bener. Belum ada komunikasi. Belum ada komunikasi. Tapi orangnya udah cair aja udah. Tapi memang isu-isunya hari ini isu-isu yang menurutku mengejutkan dan cukup seru lah bagi masyarakat untuk menyaksikan kan begitu. Walaupun bagiku ada dampak sisi yang cukup berat bagi calon-calon karena masyarakat jadinya pelan-pelan mereka jadinya menentukan. Ya, tunggu sabar dulu. Oh, bentar dulu. Ini nanti pindah ke sini lagi, pindah ke sini lagi kan begitu. Itu tantangan enggak sebenarnya buat Pak Prabowo sendiri yang hari buat Gerindra ini, lah. Buat Gerindra sendiri sampai saat ini. Gue melihatnya malah gini ya. Justru itu ya kan
rakyat dituntut untuk lebih cerdas ya. Iya. Melihat sesuatu. Jadi politik itu dinamis. Benar. Di saat kepentingannya sama, di saat apa namanya? Apa yang mau dibawa itu sama dan apa yang dibawa itu juga sama dan cocok. Biasanya kan bisa jalan bareng. Kita bisa bersahabat sama orang kira-kira masuk dan cocok sama kita kepentingannya, misalkan gitu. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kalau lu sama lu selera ceweknya sama, kadang-kadang suka berantem tuh ntar kan. Nah, kalau selera ceweknya beda, nah kan kepentingannya sama. Nah, gue yang ini, lu yang ini gitu ya udah kan gitu. Rata kuenya ya. Kuenya Lu rata. udah pernah married belum sih? Beliau sudah, saya belum. Lo belum? Belum. Oke. Kena nggak laku? Belum Bang. Belum aja laku belum. sih. Ada sih satu Bang. Satu. Kayaknya harus pakai ilmu abang juga nih. Iya. Biar jadi magnet. Biar jadi magnet. Jadi kalau menurut gue, kalau bicara konteks pilpres hari ini itu harusnya bisa lebih, ya tugas kita bareng-bareng lah ya, Ya, semua benar. rakyat Indonesia seperti apa yang diperintahkan Pak Prabowo, kita bikin tenang lah, jangan lagi politik terlalu panas kayak kemarin. Iya. Kan kemarin kita bisa lihat ya, suami istri cerai karena beda pilihan pilpres. Iya. Satu di keluarga tuh di kick di grup WhatsApp, warga lo adik kakak tenang-tenangan di grup WhatsApp. Gue juga gara-gara beda pilihan pilpres. Iya, Itu benar. Ini buat gue sedih melihat itu sebenarnya ya. Jangan lagi terjadi konteksnya kayak gitu-gituan gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan masyarakat lebih cerdas dalam berpolitik, melihat sesuatu itu jangan terlalu Emosional lah ya. emosional, tapi kita lihat dari faktor pengalaman dan gagasannya. Jadi jangan ke wilayah personal gitu loh. Iya, benar. Bicara politiknya. Jadi misalnya lu cinta sama Pak Prabowo, lihat gagasannya apa Pak Prabowo itu. Lihat DNA-nya Prabowo seperti apa yang dihasilkan oleh Pak Prabowo. Itu dulu Misalnya- yang utama gitu ya. Iya. Misalnya lu suka sama Mas Anies atau suka sama Mas Ganjar, lihat dari karakter gagasannya itu. Jadi bukan dilihat Personal gitu. orang ini bisa masuk got misalnya gitu kan. Orang ini bisa joget TikTok. Gak penting men. Bukan itu yang dilihat gitu loh maksud gua. Oh ini ganteng gitu kan. Hah? Ya itu fakta politik Indonesia kan. Karena one man one vote jadi gitu Iya, loh. benar. Iya kan? Benar. Jadi dilihat gagasannya gitu loh. Jadi titik utama itu gagasannya. Gagasan dong, harus itu dulu yang gagasan. utama tuh. Nah, kalau untuk 2024 ini Bang, Prabowo presiden. itu udah pasti, udah dideklarasikan juga ya kan. Pasti ya. Nah, Gue yang maksudnya Gerindra udah pasti jalankan. panik. Kalau kita mah netral aja dulu. Netral dulu. Yang cocok yang mana gitu ya. Cocok yang mana. Tapi gini Bang, gagasannya Gerindra sendiri di tahun 2024 ini, itu apa yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya lah kira-kira? Menurut Abang, apa yang kira-kira selain mungkin kan image-nya nih sekarang udah agak santai, tenang, lebih santun lah. bukan lebih santun bro, dari dulu juga santun sih sebenarnya, cuman lebih ini aja, lebih calm down aja. Kayak Jadi- Bang siapa? Habibur Rahman ya? Habibur Rahman. Nah, kalau dulu kan 2019 Kenceng ya? Kenceng banget. Sekarang Slow. Nonton. nonton aja dulu. Bang Habib. Bang Habib, wih, kita undang aja bro nanti. Iyalah, Bro. nanti. Dapil Jakarta Timur. Pimpinan Komisi 3 loh. Oh iya. Iya. Komisi 3 loh hukum. Wajib kita Abang temuin. pas itu. Para izin rapat ya Bang. Nanti gue kasih nomornya. Boleh nggak Bang? Gue tanya dulu ntar ya. Boleh lah pasti. Jaktim lumayan banyak warga kita. Oh iya, banyak Bang. Cawang dan sekitarnya. Cabang sekitarnya itu bisa kita arahkan. Tergantung arahan Abang seperti apa. Woi, transaksional banget ini. Jangan. Repot banget. Rusak. Tapi apa Bang, gagasan yang, Ya, yang membedakan 2024 lah. ini yang kira-kira membedakan dari pemilu-pemilu sebelumnya? Gini ya, kalau Walaupun Abang mungkin 2019 kan Bukan belum di- jadi bagian dari Partai Gerindra kan? ya tapi kan gue di situ udah dimasuk di jantung pilpres Iya, waktu itu iya, ya, pada Udah saat tahu itu ya. lah. Di jantungnya pemenangan Pak Prabowo waktu itu gue juga udah lihat. Gue udah ikut di situ. Jadi kalau gue lihat ya, Pak Prabowo tuh sekarang sebenarnya dari dulu ya karakter Pak Prabowo, tapi memang nggak begitu tampil. Muncul gitu Pak ya. Prabowo yang humanis itu nggak terlalu tampil pada saat 2019 itu. Sekarang ini mulai banyak kita tampilkan juga karena ya akhirnya kayaknya menarik nih kalau kita angkat ini gitu kan. Iya. Angkat ini. Pak Prabowo tetap prinsipnya yang kita pengen jaga adalah konteks persatuan Indonesia ini jangan sampai kita kepecah belah lagi gitu loh. Iya. Karena berbahaya banget. Ngerasain ya 2019 itu ya. Aduh, Iya, iya. parah itu.
itu sampai bakar-bakaran, nyawa juga banyak yang hilang waktu itu kan. Ini berbahaya banget kalau kita teruskan memperuncing terus masalah itu gitu loh. Jadi ya egonya Pak Prabowo ini top luar biasa ya. Beliau bisa menahan ego untuk hal itu, walaupun beliau berlawanan masih bisa bergabung, dan akhirnya Pak Jokowi juga bisa menahan egonya sebagai ini, beliau mau ngajak juga Pak Prabowo ke dalam pemerintahan. Ini dua pemimpin besar yang bisa saling menjaga ego dan akhirnya bisa jalan bareng, itu buat gue sih keren. Jadi contoh apa ya? Kita kalau di kampus itu kita ngelihat kayak kandidat rival ketua BEM ini bisa bersamaan kan, kita ngeliatnya keren ya bro. Betul. Ya kan, ini pemimpin nasional loh, bisa duduk bareng begitu dengan pasukan yang jauh lebih besar kan dibanding pasukan BEM gitu kan. Gue ngeliatnya sih keren banget. Akhirnya ya kita fokus di wilayah gagasan pemenangan tadi bro, bukan di wilayah lagi kita harus ributin ini masalahnya, apalagi kita ributin masalah personalnya lawan itu kan. Ya kalau Pak Prabowo udah terbiasa dengan disikat personal, jadi biasa aja udah gitu loh. Jadi udah makanan sehari-hari dari zaman berapa kali ikut pilpres itu kan, udah mental semua. Dia bilang nggak ada isu yang baru. Yang baru sebenarnya orang nyerangnya itu lagi gitu loh. Jadi ya kita ketawa aja kadang-kadang. Itu lagi kan nggak kejawab, soal HAM nggak kejawab juga, soal ini nggak kejawab juga, macam-macam lah ya. Itu tuh lagi. Jadi udah biasa kita. Tapi memang momentum Pak Prabowo bergabung dengan Prabowo presiden. Iya bang. Tapi momentum Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi di pemerintahan, jadi Menteri Pertahanan. Lo kayaknya fansnya Anies Baswedan ya? Enggak bang. Hah? Enggak. Oh ngaku dia enggak ya? Enggak, bukan. Saya bukan fans Anies Baswedan. Berarti tinggal yang lain. Oh, tapi udah kita kurangin satu pilihan kan dari dia. Saya idola saya Pak Mahfud. Oh Pak Mahfud nyawa pres. Amin. Oh iya, nggak tahu gua. Nyawa pres isunya begitu. Kan dulu kan hampir jadi kan. Nyawa pres kan akhirnya mobil balik arah akhirnya. Tapi menurutku gini, Pak Prabowo kemudian bergabung dengan Pak Jokowi di pemerintahan 2019-2024 ini, itu juga salah satu potret bahwa Pak Prabowo juga legowo. Legowo dalam artian ini panas nih di bawah nih, KPU Bawaslu habis setiap hari diserang segala macam. Tapi di satu sisi Pak Prabowo melihat, masa kita korbankan. Iya. Bayangin loh, kalau Pak Prabowo itu nggak memutuskan ngotot untuk ya? ngotot, pecah bro bangsa ini bro. Pecah karena gue melihat langsung big datanya ya. Kan gue di inti ya. Gue melihat ini kalau diterusin kayak gini bro, panasnya makin gila-gilaan, bisa bakar-bakaran, bisa pecah lah, hancur negara. Iya. Apalagi setelah itu langsung Covid tuh bro. Lu bayangin bro, hancur negara bro. Jadi bukannya gue ini ya terlalu subjektivitas ke Pak Prabowo-nya, tapi gue lihat di sinilah nilai apa ya, nilai moralnya Pak Prabowo gue lihat udah sangat teruji banget ya. Dia lebih fokus mikirin bangsa ini dibanding kepentingan beliau pribadi. Ya keren banget lah. Gue aja belum tentu bisa begitu. Kalau gue ya, gue lawan sama lu nih ketua BEM, gue kalah nih kan, gue ngerasa oh lo curang misalnya gitu misalnya. Oh lo curang lo gini nih. Yang ada lo di luar gue gebugin gitu kan. Iya kan, bener nggak bro? Nggak mungkin gue bisa ikut nurut perintah lo gitu loh maksudnya. Kalau gue pribadi ya belum tentu gue bisa begitu itu loh. Di Amerika aja nggak pernah kejadian bang, presiden yang kalah itu kemudian legowo, dan apalagi kemarin waktu pas Trump kalah juga kan ribut juga. Ya inilah kita harus lebih dewasa, makanya di Indonesia ini. Iya benar-benar. Ya gue bangga lah ada sosok kayak Pak Prabowo, Pak Jokowi yang akhirnya bisa duduk bareng-bareng gitu loh, bareng-bareng ngeramu kepentingan yang lebih besar akhirnya. Gitu loh. Dan lu juga belum tentu bisa nerima gue kan, karena gue sebel banget sama lo gitu loh. Pasukan gue sebel banget sama lo pada saat misalnya kita ngadu. Manusiawi itu. Iya kan? Kita ngadu jadi ketua BEM itu sama-sama di UI. Tapi gue lebih tua gitu kan, udah pernah maju duluan. Gue anggap wah lu udah baru, terus udah ini. Egonya kan pasti lu paham ya. Gue yakin teman-teman mudah-mudahan paham ya. Banyak juga yang sok-sok nggak paham sih akhirnya, tapi ya gitulah kira-kira. Kalau yang nggak paham ya udahlah, kalian pahamin dulu. Kalau nggak ya udah terserah. Harus kali ini Pak Prabowo harus jadi presiden, karena gue lihat sayang orang sekelas Pak Prabowo ini belum diberikan kesempatan untuk mimpin bangsa kita yang besar ini. Sayang banget. Jadi ya sayang banget ya. Kita dari kemarin itu berapa kali pilpres hampir menang, minimal besok hampir kalah lah. Tinggal diganti aja mindsetnya bos. Mindsetnya aja diganti. Jangan hampir menang terus gitu kan. Hampir menang tuh gak enak. Ya kan, tetap aja lo kalah kan gitu. Besok ya hampir kalah, menang kan gitu. Iya kan. Kira-kira gitu ya, banyak ya. Ini aduh. Raffi Ahmad aja Prabowo katanya akhirnya di sini kan. Tapi itu di macan idealis kan. Sebelum datang ke tempat Pak Prabowo kan. Oh iya. Apa Prabowo presiden? Oh iya. Oh enggak, Ebi. Tapi kan masih kan, Bi? Sahamnya gede nih, Bang. Sahamnya gede nih. Iya, bos. Pengaruh
besar maksudnya. Sampai Mongol aja semua gabung Gerindra waktu itu kan. Tapi PSI mungkin dapat tawaran lagi. Tanggung jawabnya mungkin lebih di sana. Iya, Mongol pernah juga. Pembagian tanggung jawabnya lebih di sana. Kalau di sini